Ya pemirsa, Sindo Today hari ini kita awali dengan berita demo di mana aksi demo mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Seorang mahasiswa dan petugas bahkan mengalami luka bakar akibat insiden ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Ya, masa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat masa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Rabu sore. Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, masa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Hingga saat ini ratusan mahasiswa masih memenuhi DPRD Jabar untuk menyuarakan tuntutannya. Di Yogyakarta, 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya penurunan harga bahan pangan. Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi dalam diskusi yang menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat.
bisa langsung. Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan termasuk Serikat Mahasiswa UGM menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat negara atau anggota Kabinet Merah Putih. Mereka menyebut insiden itu terjadi akibat kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Mereka mengungkapkan alasan insiden kericuhan tersebut merupakan aksi spontanitas mahasiswa yang menilai forum diskusi tersebut sudah tidak representatif dengan kondisi bangsa. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk soal kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan penggusuran warga di Papua. Kesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan, ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Ya, sementara itu kelompok masyarakat yang mendukung program MBG terus berjalan datang dari dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Mereka menggelar demo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menilai program MBG berdampak positif dan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Masa juga menuntut transparansi tata kelola pelaksanaan program ini dan meminta pemerintah serta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaan. Dukung MBG di sini. Ya, sebentar. Kita angkat poster kita bikin video. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya penghentian sementara pembukaan dapur atau SPPG baru, serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunggah video dirinya membicarakan soal kecerdasan buatan atau AI. Menariknya, Wapres menyampaikannya sambil memangku seekor kucing. Sambil mengelus kucing di pangkuannya, Wapres Gibran menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kita harus mendalami literasi digital dengan pemanfaatan maksimal kecerdasan buatan. Namun harus diingat, kecerdasan buatan jangan membuat malas dan menghilangkan daya kritis. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya artificial intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan
AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian sendiri. Ya, aksi unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di depan kantor DPRD Kota Makassar ricuh. Masa menuntut DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat penolakan penggusuran PKL di kawasan wisata Benteng Fort Rotterdam. Suasana tegang mewarnai aksi unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di depan kantor DPRD Kota Makassar, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa yang coba merangsek masuk ke dalam terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Kericuhan tak terhindarkan saat petugas menahan massa agar tidak memasuki area kantor DPRD. Kedatangan para pedagang bersama mahasiswa ini menuntut kepastian agar rapat dengar pendapat terkait nasib PKL di kawasan wisata Fort Rotterdam segera dilaksanakan. Tuntutannya kita adalah jelas bahwa bicara persoalan penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Jadi begini, waktu aksi hari Senin kemarin sebenarnya kita sudah diterima oleh salah satu anggota DPRD. Tapi di sini yang menjadi kendala adalah bukan komisinya. Kemudian yang kedua, surat itu belum ditandatangani oleh ketua DPRD sendiri. Masa aksi tetap bertahan di depan kantor DPRD Makassar dan menutup badan jalan dengan kelapa. Mereka menuntut untuk bertemu ketua DPRD dan menggelar RDP secepatnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Sebuah tempat usaha konveksi di Jakarta Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga yang tengah beristirahat panik. Ayo merapat sini, merapat. Udah gede nih. Kobaran api membakar sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Komplek Perdatam, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Api dengan cepat membesar, akibatnya banyak bahan kain yang mudah terbakar, membuat warga panik di sekitar lokasi yang tengah beristirahat. Rumah gue sebelahnya bakarnya parah banget. Ya lo udah jam 12 mah. 9 unit mobil pemadam beserta 70 personel diterjunkan dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kita dapat berita itu rumah ini ya, rumah tertata, ternyata permanen ya. Tapi pas sampai di TKP ternyata infonya rumah yang digunakan buat industri konveksi buat usaha konveksi. Ada berapa bangunan Pak yang terbakar? Satu bangunan. Kondisi konveksinya masih dibuka atau udah tutup? Aktivitas sudah tidak ada. 23 tadi, jam 22. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun diduga tempat usaha konveksi tersebut mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Tawuran pecah antar perguruan silat dengan warga di perkampungan Kalijudan, Kota Surabaya. Dalam peristiwa ini 2 orang mengalami luka dan 1 orang meninggal dunia. Video amatir menunjukkan rekaman saat sekelompok pesilat melakukan konvoi di jalanan di Kota Surabaya. Dalam rekaman terlihat mereka menyalakan flare dan kembang api sambil menggeber-geber motornya dan juga membawa bendera yang besar melambang dari organisasi.
Tawuran terjadi saat sekelompok orang yang diduga dari perguruan silat lain melakukan provokasi. Saat dikejar, kelompok lain lari ke arah perkampungan warga hingga memicu kemarahan warga. Tawuran antar warga dan kelompok pesilat pun tak terhindarkan hingga menimbulkan korban jiwa. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lain menjalani perawatan akibat peristiwa ini. Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan beberapa orang. Tentunya dengan waktu yang cepat akan segera kita ungkap siapa pelakunya. Dan hukum akan tetap kita tegakkan. Berapa yang sudah dipanggil, Man? Yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, ya, di mana yang saat itu ada di TKP, ya, termasuk ada beberapa petunjuk yang ini sedang kita kumpulkan. Hingga kini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan atas peristiwa ini. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap para saksi. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki terjatuh dan mengalami patah tulang saat mendaki Gunung Bulu Saukang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan pun berlangsung dramatis lantaran dilakukan pada malam hari. Korban bernama Amir Pramilia, 26 tahun, warga asal Kabupaten Goa terjatuh saat mendaki bersama 2 rekannya hingga mengalami patah tulang pada kaki kirinya. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan memberikan pertolongan pertama dengan membidai kaki kiri korban. Korban dievakuasi menggunakan tandu menuruni jalur pendakian yang terjal dan beresiko. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan pegunungan yang curam dan kondisi gelap pada malam hari. Pelan. Usahakan jangan hentak ya. Stop. Meski demikian, petugas berhasil membawa korban turun dengan selamat hingga tiba di posko. Satu korban yang mengalami patah kaki pada saat mendaki di Gunung Saukang, Kabupaten Maros. Dan setelah kami menerima informasi, kami memberangkatkan tim rescue sebanyak 9 orang menuju ke LKK. Dan setelah tiba, tim rescue dari kantor SAR Makassar bersama tim SAR gabungan menuju ke pos 5 dan melakukan evakuasi. Dan pada korban atas nama Amir, Lakis 26 tahun, berhasil dievakuasi dan dilanjutkan dievakuasi ke posko registrasi. Usai dievakuasi, korban kemudian diserahkan kepada tim medis Puskesmas Tompo Bulu untuk mendapatkan penanganan sebelum dirujuk ke rumah sakit di Kota Makassar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kini saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan saat ini kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Baik, terima kasih Ayu dan juga Friska, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Matraman dalam kondisi ramai lancar. Namun memang terjadi peningkatan volume arus lalu lintas tapi masih berlangsung dengan kondusif. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok ke arah Kuningan juga dalam kondisi ramai lancar. Sedikit terjadi perlambatan percepatan saat berbelok ke arah Kuningan. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara silakan mengantisipasi kepadatan kendaraan saat berpindah jalur dan tetap utamakan keselamatan saat berkendara. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Matraman yang akan menuju ke arah Cawang dalam kondisi ramai lancar, volume arus lalu lintas cukup pun arus kendaraan masih bergerak dengan kondusif. Pemirsa, masih kami temukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, diantaranya tidak menggunakan helm standar SNI dan melawan arus. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna sepeda motor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak melawan arus, dan mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Diharapkan para pengendara juga mengantisipasi pergerakan armada Transjakarta yang melintas jalur busway serta aktivitas kendaraan yang keluar masuk terminal Kampung Melayu. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 452 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 25 luka berat dan 286 luka ringan. Dari 252 kasus laka lantas tersebut, 80% terjadi pada waktu siang hari. Penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan angka kecelakaan tertinggi terjadi di rentang waktu 6 pagi hingga 9 pagi. Untuk mengecek titik ramah masyarakat dapat mengunduh SMS Presisi melalui Google Play Store. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, jelang kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel terus melancarkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel menargetkan jurnalis yang sedang bertugas. I'm in Kfar Tebnit area. I just arrived to... Seorang jurnalis dan koresponden perang Press TV, Hadi Hotai, terluka akibat serangan drone Israel. Saat kejadian, Hadib sedang bertugas di bundaran Arnaon Yohmor Kfar Tebnit dekat Nabitieh, Lebanon Selatan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menyasar dirinya. Padahal saat itu Hadi sedang menggunakan rompi dengan helm bertuliskan Press. The Israelis did try to destroy the entire area. Serangan ini membuat Hadib tergeletak di jalan. Hadi pun terkena 6 pecahan peluru. Ay! Ya Ali! Ay! هذا استهداف للصحفيين هيدا استهداف متعمد للصحفيين ما كان معي حدا بالسيارة ما كان في حتى حدا ما كان في قدامي حدا ما كان في وراي حدا الدرون كبت القنبله علي كان فيها تكبها مثل وقت الاسناد ووقت الهول متعودين عليها نحن لهالدرونات يعني برمت هيك فجرت وراي وقعت على الارض ما عادش قدرت اتحرك جري فقدت السيطره عليهم هلا الحمد لله بس لانه الاصابات يعني على ضربه الشظايا فاتوا بجري من ورا ما عادش قدرت اتحرك ضليت اسحاف لحد ما اجوا الشباب جابوني. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan berkelanjutan di perbatasan Lebanon dan Israel. Serangan kepada jurnalis yang menggunakan pengenal Press melanggar hukum internasional. Pemirsa, jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran, Israel menjadi duri penghalang dengan terus menyerang Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Israel dan meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertanggung jawab. Jelang pertemuan damai Amerika dan Iran, Israel terus membombardir Lebanon. Padahal poin kesepakatan damai seluruh pihak harus menghentikan perang secara menyeluruh, termasuk di Lebanon. Namun Israel menolak kesepakatan damai Iran-Amerika. Israel bahkan mengecam kesepakatan damai AS-Iran dan akan terus gempur Lebanon dengan alasan membela diri. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. כשם שאדם מחויב לעשות את מה שהוא נדרש כדי להגן על הבית שלו, מדינת ישראל מחויבת
לעשות הכל כדי להגן על אזרחיה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון. חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון. חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengaku tak senang dengan cara Israel. Bahkan Trump mengkritik Israel dan serangan terbaru mereka di Beirut saat bertemu dengan Emir Qatar di G7 di Evian, Le Pang, Prancis. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You know, you can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Penandatanganan kesepakatan damai semula dikabarkan akan dilakukan pada Jumat 19 Juni, namun belakangan mundur menjadi Sabtu 20 Juni di Swiss. Gesekan antara Amerika Serikat dan Israel rupanya semakin mengemuka. Presiden Donald Trump tegas menyatakan dirinya tidak senang dengan cara Israel menangani Hizbullah saat ini, terutama jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran. Ya, hal ini dinyatakan Trump di sela-sela pertemuan dengan Emir Qatar di perhelatan KTT G7. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and you know, it was in Beirut. I did not like that. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penghentian pertempuran di Lebanon sebagai prasyarat kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan di markas Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa dalam pertemuan dengan para duta besar dan kepala misi diplomatik di Teheran. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut unsur terpenting dari memorandum adalah penghentian permusuhan secara permanen termasuk Lebanon. Ia juga menegaskan setiap serangan militer di masa mendatang oleh Israel terhadap Lebanon atau pendudukan berkelanjutan atas tanah Lebanon akan menjadi pelanggaran terhadap memorandum ini. Sebelumnya hari Minggu 14 Juni, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Babak baru negosiasi Iran-Amerika Serikat akan dimulai setelah penandatanganan resmi berlangsung pada hari Jumat mendatang. موضوعی هست که در تفاهمنامه وجود داره، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان. به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد، از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران. Pemirsa, warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan berlangsung usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermansyah, Iran pada Senin malam.
Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Pemirsa, upaya perjanjian damai Amerika-Iran yang akan ditandatangani di Swiss disambut baik Badan PBB untuk Hak Asasi UNHCR. PBB menyebut konflik telah menghancurkan hak asasi manusia. I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, and a framework for further negotiations. The conflict has had a devastating impact on human rights across the region and around the world. The last months have shown that the deep differences in the region cannot be resolved by military means. Perwakilan tetap Iran untuk PBB juga menyambut baik upaya damai ini. Harapannya agar tidak ada lagi siswa-siswa di Iran yang tewas akibat sekolah mereka diserang oleh musuh. We finally brought the war to an end so that we would never again have to hear the roar of advanced and indiscriminate weapons over schools and students. And so that mothers like Makan Nasiri's mother, who months after the attack on the Minab school still has not found any trace of her child, would no longer be left waiting for the discovery of even fragments of their children's remains. Pemirsa, tidak hanya PBB, Cina juga menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. Ya, Cina berharap Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。 Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari.
perang Amerika, Israel, dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Pemirsa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai Amerika Serikat Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT di Les Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass destruction. Pemirsa, kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah.
Pemirsa, tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Deir Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Tidak hanya menutup akses warga Palestina, Zionis Israel juga melakukan aksi penembakan. Akibatnya seorang jurnalis menjadi korban dan mengalami cedera di bagian kaki. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Deir Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak. توجهنا للتغطية في قرية دير مشعل قابلنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز بشكل مباشر برصاص مطاطي اصبت بقنبلة غاز برجلي بشكل مباشر كنا طبعا لابسين لباسنا الصحفي الكامل وعرفنا عن أنفسنا إنه إحنا صحفيين. Sementara kantor berita Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Deir Abu Mashal, barat laut Ramallah. Penggerebekan disertai dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel di sekitar desa yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan penduduk. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemukim telah mendirikan 2 pos terdepan di lahan milik desa dan kota barat laut Ramallah, termasuk Deir Abu Mashal, Beitelo, dan Jamala. Peningkatan gelombang kekerasan dan serangan terus dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Sementara itu, pemirsa, kota Al-Bireh di tepi barat Palestina jadi sasaran baru Zionis Israel. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat militer Israel tanpa ragu menembakkan gas air mata di jalanan. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bireh, tepi barat Gaza, kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Bireh yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Pemirsa, pemukim Israel menyerang masjid dan membakar area sholat perempuan di tepi barat Palestina. Api berkobar dari dalam ruang sholat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilya, tepi barat. Sekelompok pemukim Israel menyebut desa itu saat fajar dan membakar masjid. Kebakaran menghancurkan seluruh area sholat perempuan dan menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid. Pemirsa, setelah 32 bulan ditahan Israel, seorang warga Palestina akhirnya dibebaskan. Saat pulang, seorang ibu sampai tidak mengenali bahwa yang pulang adalah putrinya. Momen haru menyelimuti kepulangan Sadek Tahaineh, warga Silat Al-Harithia, sebelah barat Jenin yang ditahan Zionis Israel. Sadek akhirnya dibebaskan Zionis Israel setelah 34 bulan ditahan. Kepulangan Sadek disambut oleh ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan Sadek tidak kuasa menahan tangis saat ayahnya kembali dalam kondisi selamat. Bahkan ibunda Sadek sampai tak mengenali putranya sendiri lantaran penahanan berkepanjangan yang membuat penampilan Sadek berubah. Zionis Israel kerap menahan warga Palestina tanpa proses peradilan yang adil. Pemirsa, sebuah pesawat jet bisnis yang mengangkut 6 orang jatuh di jalan tol kota Laredo, Texas, Amerika Serikat. 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka.
Pesawat jenis Cessna milik maskapai NetJets ini jatuh. 1 orang tewas dan sedikitnya 5 orang lainnya luka-luka. Pesawat yang terbang dari Meksiko menuju Austin tersebut jatuh di jalan tol setelah sempat melaporkan adanya gangguan teknis dan berupaya mendarat darurat. Saat jatuh, pesawat sempat menghantam sebuah kendaraan, namun pengemudinya dilaporkan selamat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono resmi tiba di kota Kazan, Rusia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Rusia ASEAN 2026. Setibanya di bandara, Menlu Sugiono disambut Wakil Perdana Menteri Tatarstan Vasil Sheikh Razif dengan iringan jajaran pasukan kehormatan militer. Dalam penyambutan diplomatik tersebut, delegasi Indonesia disuguhi prosesi adat tradisional roti dan garam, serta kudapan khas setempat yang dikenal sebagai cak-cak. Pertemuan tingkat tinggi antara Rusia dan ASEAN ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 17 hingga 19 Juni di Kazan. Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini memegang peranan krusial di tengah upaya penguatan kemitraan ekonomi dan stabilitas geopolitik antara blok Rusia dengan 11 negara anggota ASEAN. Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menurut Mensesnek, Presiden ingin fokus selesaikan persoalan di dalam negeri. Yang pertama tentu belum memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal, dan dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Pemirsa, eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta oleh pemerintah berlangsung hari ini. Eksekusi diperkirakan berlangsung panas karena akan mendapat perlawanan. Sejumlah spanduk penolakan eksekusi lahan terpampang di depan Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Pihak hotel juga memasang kawat berduri sejak Rabu malam. Rencananya pemerintah akan melakukan eksekusi lahan terhadap Hotel Sultan. Bahkan sejumlah simpatisan PT Indo Bulko sebagai pengelola hotel dikabarkan telah menginap sejak semalam untuk menolak pelaksanaan eksekusi. Ya, untuk mengetahui kondisi saat ini di Hotel Sultan, kami sudah terhubung dengan Anissa Rizkia dan juru kamera Jimmy Jasin. Selamat pagi, Anissa. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Hotel Sultan di kawasan Senayan pagi ini? Ya, selamat pagi Priska dan juga Ayu. Untuk eksekusi pengkosongan Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta saat ini belum dilaksanakan, yang mana nantinya rencana dari eksekusi pengkosongan Hotel Sultan ini akan berlangsung pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 8.34 waktu Indonesia Barat. Belum ada nampak sejumlah kedatangan petugas baik itu dari Kejaksaan Agung dan juga pihak terkait tiba di area hotel. Kalau dilihat justru ini banyak karyawan yang mengenakan
mengenakan pakaian berwarna orange. Mereka sejak pagi tadi saat kami tim Sindo News tiba di area hotel pada pukul 7 pagi, mereka sudah standby di area depan, kemudian menyuarakan aksinya untuk tidak melakukan yakni eksekusi Hotel Sultan karena dianggap melanggar HAM. Namun hingga kini kami pun juga masih terus mengkonfirmasi dari pihak Hotel Sultan apakah sudah mendapatkan arahan begitu. Informasi yang kami dapatkan memang untuk pelaksanaan eksekusi lahan Hotel Sultan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno ini merupakan langkah yakni keberlanjutan dari hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan nantinya melakukan eksekusi pengkosongan Hotel Sultan. Dan kalau dilihat ini memang banyak sekali massa yang terus berdatangan, Priska dan juga Ayu. Mereka ini merupakan aliansi masyarakat yang tidak menyetujui adanya pengeksekusian pengkosongan Hotel Sultan ini. Sejak kami tiba memang barikade dari pihak kepolisian, kemudian tim keamanan pun juga terus berjaga di area GBK, yakni tidak hanya di area Hotel Sultan tempat kami mengabarkan, namun di setiap pintu-pintu gate akses pintu masuk ataupun keluar di kawasan GBK ini ada sejumlah gate yang ditutup, yakni diantaranya gate 6, kemudian 7, dan kami tadi awak media hanya bisa mengakses yakni melintasi kawasan gate 2. Itu artinya memang untuk saat ini dari masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di area Gelora Bung Karno Jakarta hanya bisa melewati gate pintu 2 saja. Untuk rekayasa arus lalu lintas hingga pagi hari ini memang belum dilakukan karena untuk saat ini pantauan dari tim kami yang berada di lapangan untuk saat ini memang masih ramai lancar dan bisa dilalui oleh kendaraan bermotor baik itu roda 4 dan juga roda 2, Priska dan juga Ayu. Dan kami pun masih terus menantikan kedatangan dari pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak terkait untuk nantinya akan melakukan eksekusi pengkosongan yakni Hotel Sultan yang ada di wilayah Senayan, Jakarta. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska dan juga Ayu yang ada di studio. Ya baik, terima kasih Anissa Rizkia dan juru kamera Jemi Yasin melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, meski Selat Hormuz segera dibuka, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan rencana impor minyak mentah atau crude dari Rusia masih terus berjalan. Menurut juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah menjaga dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam rangka diversifikasi pasokan energi, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara pemasok. Impor minyak juga dilakukan dari berbagai negara lain, seperti Nigeria, Angola, dan Amerika Serikat. Dwi Anggia juga menjelaskan Presiden Prabowo telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak termasuk pemberian kewenangan pada Badan Usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna memperkuat ketahanan energi nasional. Walaupun kita tahu sekarang kan ini dinamikanya di Timur Tengah sangat luar biasa ya. Kemarin sempat ada rencana untuk membuka untuk jalur Selat Hormuz dan kemudian ini masih sangat dinamis sekali. Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, Mas, masih tetap dalam proses, dan seperti yang kita ketahui juga kan Presiden sudah memberikan instruksi jelas melalui Kepres 26 tahun 2026 tentang BBM, pengadaan BBM. Ada badan usaha seperti Lemigas diantaranya yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor dalam hal untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Jadi apapun upayanya, pembelian minyak tidak hanya dari Rusia, dari negara lain, kecuali Timur Tengah yang memang sekarang lagi berkonflik, pasti akan diupayakan. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan turunnya harga minyak dunia perlu disyukuri. Terkait penyesuaian harga, DPR dan pemerintah akan mulai menghitung bulan depan.
Turunnya harga minyak itu kita syukuri bersama karena tekanan fiskal kita mulai berkurang. Satu, kalau sampai naik terus-menerus, fiskal kita akan goyah. Karena kita tidak memiliki kemewahan terhadap fiskal kita. Terhadap penyesuaian harga, menurut hemat saya mungkin bulan depan baru akan bisa dihitung. Karena apa? Biasanya pemerintah dan DPR menghitung rata-rata per 3 bulanan. Kalau hari ini harga minyak turun, kita turunkan, besok naik lagi juga. Itu kan akan sangat merepotkan sekali bagi para pelaku usaha. Harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai masih berpeluang mengalami penyesuaian mengikuti harga minyak dunia. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan tidak naik. Pemerintah tegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Pemerintah menyebut penyesuaian harga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menegaskan harganya tetap dijaga untuk melindungi masyarakat rentan meskipun terdapat dinamika geopolitik global. Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Presiden Prabowo Subianto gelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden menerima laporan penyelenggaraan Haji 2026 serta membahas persiapan sumber daya manusia dan juga kerjasama teknologi strategis. Selain membahas haji, Presiden juga memanggil sejumlah menteri untuk mendapat pembaruan terkait berbagai program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi terkait persiapan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan. Jadi ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin melaporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan, Pak? Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pentingnya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah tradisi digelar di Desa Guci, Jawa Tengah untuk menyambut datangnya bulan Suro. Tradisi ini menjadi bentuk ikhtiar untuk memohon keselamatan dan mengungkapkan rasa syukur. Ribuan warga Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berkeliling desa sambil menyalakan obor. Ya, tradisi ini disebut Tega Jiwer atau Bapak Suro, sebuah pawai obor yang dilangsungkan untuk menyambut datangnya bulan Suro. Obor dibawa berkeliling desa sambil melantunkan zikir dan sholawat untuk memohon keselamatan. Tradisi ini memiliki filosofi yang mendalam, yakni urip iku urup, lan urup iku urip. Artinya, hidup itu harus menyala dan memberikan manfaat bagi sesama, serta senantiasa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Dengan harapan itu tidak lain dan tidak bukan, alam tetap lestari, berdampingan dengan manusianya, dan semua manusianya juga kepemilikannya berharap semua itu selamat dan berkah. Tradisi Jiwer ditutup dengan larung bunga 7 rupa di sumber mata air panas alami Pancuran 13. Tradisi ini menjadi bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon keselamatan dan ungkapan rasa syukur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.